Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi zidni ilma warzuqni Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, turunkanlah kebaikan yang banyak untuk kami, sungguh kami sangat butuh kepadamu ya Allah. Amin. Amin 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 ya rabbal Alamin. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah rabbil alamin yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bersaudara, nikmat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu pengajian Akbar Darunisa bersama Manis Mata Estate. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini, kita doain biar pada berkah rezekinya, dimudahin urusannya, Amin. disolehin anak cucunya, Amin. diberkahi rezekinya, Amin. dilunasi utang-utangnya, Amin. yang sakit kaki hilang sakitnya, Amin. yang sakit gigi hilang giginya. Amin. Ompong dong. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya pulang kepada Allah dalam keadaan husnul Khotimah. khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Allahumma alaihi wasallam. baginda kita yang memberikan insya Allah syafaat kepada kita yaumul mahsyar nanti, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita dikenal sama Nabi. Mudah-mudahan kita cinta sama Nabi, Nabi juga cinta sama kita. Takutnya kita cinta sama Nabi, Nabinya nggak cinta sama kita. Kenapa Bu? Kenapa ayahanda? Karena kita mungkin masih jauh dari sunnahnya. Masuk kamar mandi lupa baca doa. Anak-anak lupa cium tangan sama orang tuanya. Bapak-bapak lupa ngasih nafkah buat bininya. Nah lu. Mudah-mudahan kita nggak lupa ya Pak ya. Jadi kita cinta Nabi, Nabi juga cinta sama kita. Kalau kita sama-sama cinta, insya Allah dapat syafaatnya. Madzalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Allah, gitu ngapain sih sepi amat. Ulang. Madzalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Allah. Gitu kan cakep ya, mentang-mentang suara gue jelek. Aku tahu suara aku tidak sebagus Qori'ah. Tapi kan setidaknya ya Pak ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Amin amin. Jadi kalau kita cinta sama cinta, insya Allah kita dapat syafaatnya. Tapi kalau kita cinta Nabi gak cinta, namanya apa tuh kalau kita cinta sebelahnya doang? Cintaku bertepuk sebelah tangan, gitu dong. Ibu udah kepanasan Bu, biarin kita panas di dunia, yang penting tadi akhirat kita adem. Biarin kita keringetan ibadah daripada keringetan maksiat. Biarin kita keringetan di sini, yang penting menjadi lelahmu menjadi lillah. Biarin kita kepanasan di sini, yang penting kita mendapatkan payung nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal Alamin. Jadi kita di sini biar kata panas, kita tetap cinta sama Nabi. Cinta Nabi enggak? Cinta Nabi enggak? Cinta. Yang lain jangan ngikut, gua aja ntar yang nyanyi. Musik.
Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asa niwadaroji. Siapa yang pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Jeng 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 jeng. Cakep, tepuk tangan dong, keren banget nih. Ini rebana, tim rebana dari mana sih? Manis Mata. Oh, Masya Allah. Nanti kalau Umi salawatan pokoknya diiringin ya. Digebuk, pas gue nyanyi digebuk. Jangan Umi yang digebuk. Rebana yang digebuk. Yang kami hormati, yang kami sayangi Bunda Evi Damiarti selaku Ketua Panitia Darunisa PT HSL ISK. Bener gak? Mohon izin ya kalau salah-salah kate. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Sem Region 4 Bapak Junaidi beserta isi, Bapak Junaidi beserta istri, panggilannya Bapak Junaidi Bapak Junet. Kalau kita di Betawi itu Pak Junet. Berarti Bapak Jun, mohon izin ya Bapak. Cakep namanya kayak bintang film. Kepada yang kami hormati Sem Manis Mata Estate Bapak Haji Muhammad Sipong Saragi. Yeay. Keluarga besar Bill Saragi. Mantep kali ya Saragi namanya ya. Dan juga yang kami hormati manajer RPE Bapak Ahmad Arifin beserta istri. Yang kami hormati Sem Bagan Kusik Estate Bapak Joni Hardani. Mohon izin. Dan juga yang kami hormati manajer ECM Bapak Ari Wibowo beserta istri. Nah ini bintang film nih Ari Wibowo nih. Yang kami hormati manajer EHS Region 3 Bapak Zulkarnain beserta istri deh. Tuh kan gue kan salah kan. Habis tadi saya datang jam 9. Saya ceramah hampir setengah 11. Bedak gue hampir luntur ini. Gue nungguin jam 9. Setengah 11. Bedak saya habis. Dia yang masih putih. Aku sudah luntur. Bapak Zulkarnain beserta istri mohon izin. Bapak Zulkarnain itu keren loh. Zulkarnain itu artinya yang memiliki 2 tanduk kekuasaan. Timur dan Barat. Salam kenal Bapak Zulkarnain. Yang kami hormati manajer apa nih? GA Dwi Junaidi beserta istri. Dan juga manajer HRD Bapak Mustolik beserta istri. Masya Allah saya senang banget bisa kesini. Happy sekali saya. Bapak manajer ASD Bapak Dimas beserta istri mohon izin. Juga Bapak manajer Sustainability Bapak Eko Budiono beserta istri. Dan juga Bapak Zukri Nasution beserta istri itu Bapak dokter ya Pak ya. Masya Allah Pak dokter sehat. Tahu nggak Pak sehat itu mahal. Sakit itu lebih mahal. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Siapa tuh? Sedih amat gue. Yang kami hormati Kades Manis Mata Bapak Said Supiandi beserta istri. Salam kenal Bapak Said Supiandi yang sahabatnya Uje almarhum. Uje sama saya satu pondok. Kita kumpul di pengajian Pondok Indah. Tahu kan I Like Monday. Nah itu saya salah satunya. Anggotanya Bapak, berarti kita sama ya, bestie ya Pak ya. Dan juga manajer Bagan Kusik Estate Bapak Yongki Kurniawan beserta istri. Salam kenal Bapak, mohon izin kalau saya salah ucap. Dan juga manajer finance Bapak Hendra beserta istri. Serta seluruh bapak-bapak yang hadir semuanya. Asisten, senior asisten dan seluruh jamaah Darunisa yang kami sayangi. I love you full pokoknya dah. Saya kasih pantun juga di sini mainannya pantun nih. Burung gelatik makan ketumbar. Ibu-ibu yang cantik-cantik apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar gitu ya. Ulang ya. Mohon izin ya. Burung gelatik makan ketumbar. Wah ibu-ibu yang cantik apa kabar? Luar biasa Allahu Akbar. Sekarang kita ke bapak-bapak. Sebentar. Makan sekoteng di atas mimbar. Cakep. Bapak-bapak yang ganteng apa kabar?
Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar ya Allah, jilbab gue kemana-mana. Duh anginnya kencang sekali, nanti gimana aurat saya kelihatan ya. Baik bunda-bunda soleha, mohon izin saya minta Al-Fatihah mumpung lagi kumpul semua di Kalimantan Barat nih, khususnya di Manis Mata Estate. Masya Allah saya senang sekali bisa diundang di sini. Tak kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin banget. Saya di sini sebagai tamu, kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Nah karena banyak yang datang kita minta doa. Karena doa orang yang musafir dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita lagi nuntut ilmu, ini malaikat lagi kumpul semuanya mendoakan bunda-bunda dan ayahanda semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya bunda-bunda ya. Karena kalau saya datang ke sini bapak dan ibu nggak datang, nggak ada acara kita. Ini bisa berhasil karena ibu dan bapak datang. Kalau ibu bapak nggak datang, nggak ada acara, nggak ada kita. Nggak ada kan? Nah kalau bapak ibu datang, saya nggak datang, masih ada banyak ustadz-ustadz guru-guru kita. Tapi kalau saya datang, ibu nggak datang, nggak jadi saya ceramah di sini. Jadi tepuk tangan buat bunda-bunda dan ayahanda yang sudah hadir di sini. Ini adalah kedatangan bukan untuk saya tapi untuk bunda semuanya. Alhamdulillah. Saya minta Al-Fatihah untuk orang tua saya sedang kurang sehat. Semoga Allah berikan kesehatan dan diangkat penyakitnya untuk kedua orang tua saya. Bunda-bunda ya, ibu saya ada 2. Kalau ayah saya udah wafat, kata bapak siapa yang nanya? Gue gak nanya, ada begitu. Saya informasi ya pak ya. Ibu saya 2, alhamdulillah mudah-mudahan sehat semuanya. Dan saya minta doa juga untuk saudara-saudara saya juga yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan juga Allah angkat segala penyakitnya. Al-haziniyah walikuli niatin soleha bibarokatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mohon maaf kalau mungkin ada yang belum kesebut nama-namanya. Sekali lagi saya minta maaf. Di sini mungkin ada ketua MUI. Ada hadir orangnya? Oh enggak ya saya. Kalau gitu salam, kirim salam aja deh dari saya, dari MUI Komisi Dakwah Jakarta Pusat. Asik. Salam kenal gitu ya dari kita. Baik jemaah alhamdulillah hari ini kita enggak akan bilang saya mau ngajarin, enggak. Kita di sini belajar bareng, ngobrol bareng. Dalam bentuk di sini kita adalah lagi dugem. Jadi kalau saya bilang dugem yuk mari gitu ya. Kita di sini sedang dugem. Apa bunda? Kalau saya bilang dugem yuk mari gitu ya. Dugem yuk. Dugem, dunia gemar mengaji. Nah gitu, jangan pada seujon dulu dong. Gue ngomong dugem langsung mengkerit jidatnya. Dugem, dunia gemar mengaji. Jadi bunda-bunda di sini pada senang pengajian. Namanya Darun Nisa. Darun rumah, Nisa perempuan, rumah perempuan. Biasa kalau perempuan itu benar tadi bapak bilang ras terkuat di bumi ini. Dia naik motor sen kiri belok kanan. Gak ada yang berani marah. Dia nabrak tembok, temboknya yang minta maaf. Itulah wanita sebagai ibu di zaman sekarang ini. Yuk kita akan kupas tuntas setajam silet. Sang inspiratif generasi muda menjadi sarana untuk meningkatkan literasi keagamaan dalam menyongsong era digital yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, jadi intinya sederhananya gini sederhananya. Nabi kita sebagai idola. Boleh anak-anakku mengidolakan artis boleh. Boleh anak-anakku semua mengidolakan HP boleh. Tapi jangan lupa untuk gue mau jatuh. Jangan lupa untuk sholat. Kadang-kadang Umi nih gak usah ngomong jauh-jauh. Kita nyuruh sholat anak nih. Padahal katanya cinta sama Nabi. Bohong cinta sama Nabi. Kalau sholat aja ditinggalkan. Misalnya loh ya. Kalau di sini alhamdulillah. Umi nanya di sini pada bangun jam 3. Kalau gak salah gitu ya. Jam 4 udah beraktivitas. Sholat subuh udah berangkat. Gimana yang gak sehat di sini. Bangunnya aja jam 3. Udah kayak pondok pesantren. Jadi saya kesini saya bukan ke Manis Mata ini. Ini kayak pondok pesantren ini. Bener loh. Diatur jadwalnya, fasilitas semuanya, masya Allah, tabarakallah, sehat semua ya. Umi ini pengalaman Umi aja dulu ya. Misalnya kamu anak Umi nih, kamu pegang HP Umi. Kalau Umi bilang, minjem mic dong pak. Nah, kalau Umi bilang gini, nama anak Umi kan namanya Hani. Kamu nanti kalau Umi bilang, Hani udah jam 12 sholat ya. Kamu bilang, entar mah, pokoknya jawab entar mah terus ya. Oke.
Kita nih kita udah johor nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah johor. Hani, apa mah gitu nyaut. Tuh, anak sekarang begitu tuh kalau dipanggil kagak nyaut, heran gue. Ulang. HP. Hani. Apa mah? Hani. Apa? Udah jam 12 sayang, sholat gih. Ntar mah. Kok entar? Udah kalau gitu mama sholat duluan ya. Sholat. Iya mah. Tak 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 tak. Udah jam 12:30. Hani, mama udah selesai sholat. Sholat nak. Ntar mah. Kok entar lagi sih? Udah jam 1, gue masak deh tuh. Cak tak 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 tak. Hani, udah jam 1 lewat, sholat sayang. Ntar mah. Kok entar lagi sih? Kamu lagi ngapain? Nganggur apa lagi ngapain? Main HP. Astagfirullahaladzim. Ya udah itu ditaruh dulu ya HP-nya ya. Masih lembut, masih lembut. Jam 2. Hani, sholat. Ntar mah. Hani, sholat. Mama bilang sholat, sholat, sholat. Itulah wanita. Awalnya lembut banget, tapi saking keselnya begitu. Yuk sekarang kita kupas. Jadi begini. Beruntung saya bisa hadir di sini, masya Allah. Ini sangat menyenangkan sekali buat saya. Kita akan kupas satu hadis yang berkaitan dengan bercocok tanam. Setuju nggak? Karena di sini kita lagi bercocok tanam, you know? Yes, okay. Do you understand? Do you understand? Underwear gitu dong. Pada suatu hari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kenapa namanya Abu Hurairah Umi Lulung? Karena dia senang sama kucing. Kalau bapak-bapak senang kucing, Abu Hurairah. Kalau ibu-ibu senang kucing, Umi Hurairah. Kalau ibu-ibu senang duit, Umi Pulus. Senang duit nggak pada? Sama dong. Ya, jadi kalau senang kucing, Hurairah. Beliau bergaul sama Nabi 7 tahun, dapatlah beliau hafal 5.000 hadis. Sekarang Umi mau nanya, kita di sini bergaul dengan Darunisa udah berapa tahun? Saya mau nanya. Hah? 12 tahun. Sudah berapa hadis yang kita hafal? Hah? Udah berapa hadis? Gue mau nanya nih sama ibu yang bulu matanya cetar sama kayak gue. Udah berapa hadis yang ada hafal 12 tahun dengan Darunisa? Enggak ada. Banyak. Bagus. Iya, jadi nggak salah Darunisa bikin pengajian. Karena sudah hafal hadis. Oh kok banyak? Loh masuk kamar mandi baca doa hadis. Keluar kamar mandi baca doa hadis. Ketika kita takbiratul ihram hadis. Semuanya hadis. Masuk rumah baca assalamualaikum hadis. Jadi kita sudah laksanakan sunnah Nabi. Amin ya robbal. Radhiyallahu anhu. Kenapa para sahabat Nabi RA? Karena para sahabat sudah redo sama Allah subhanahu. Kalau kita ngumpul di sini sedang mencari redo Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah redo. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah sayang sama kita. Karena kadang-kadang kita suka gak sayang sama Allah. Makanya ada lagunya. Mau denger lagunya gak? Gak usah pakai rebana. Rebana kalau saya bilang musik baru gitu. Oke? Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya apa? Dirimu yang bertahta. Begitu tuh, itu kita minta maaf sama Allah. Maaf ya Allah kadang-kadang aku hilaf gitu. Nah para sahabat Nabi udah diridhoi sama Allah. Apa ayatnya? Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Lanjutin. Khalidina fiha radhiyallahu anhum zalika liman. Mereka redo kepada Allah karena juga makanya Allah redo kepada mereka. Siapa? Para sahabat. Jadi titel yang paling tinggi para sahabat adalah RA radhiyallahu anhu. Kalau perempuan anha. Kalau laki perempuan laki perempuan laki. Itulah bahasa Arab hebatnya Bapak Ustadz. Laki-laki hu, perempuan ha. Jadinya huha. Huha. Jadinya apa Pak Rosidin? Huha. Anak Pak Rosidin ada berapa? 2. Oh kurang huha. Harusnya tuh anaknya kalau huha tuh 6 anaknya gitu loh. Kurang dia huhanya. Hu gitu ya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah SAW inilah tauladan kita. Jadi kalau zaman dulu itu yang namanya kita mukjizat, sekarang itu mukjizat kita ini adalah HP. Tuh 2 3. Kenapa HP? Dia bisa jadi baik, dia bisa jadi buruk. Rasulullah membawa Quran sama hadis, bisa juga kita taruh di HP. Buka, cari aplikasi Quran, ada. Jadi kapan bisa kita bikin baik? Bisa dia baik. Nah, jadi begini ceritanya. Kenapa Nabi Muhammad SAW? Karena Rasulullah memang hebat. Tuh 2 3, hebat. Semuanya, tuh 2 3, hebat. Nah begitu. Titelnya dari Allah, apa? SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan sejahtera dan selamat untuk Nabi. Itu langsung dari Allah. Masya Allah. Kalau kita ya, apa titel kita yang dari Allah? Apa Bu? Bunda. Kalau saya panggil Bunda, iya gitu ya. Bunda. Kalau Rasulullah sejahtera dan selamat, kalau para sahabat diridhoi, kalau kita apa? Baru disayang doang, belum tentu diridhoi. Apa titel kita dari Allah? Almarhumah. Kalau cowok, almarhum. Jadi mulai sekarang ibu sebagai ketua Darunisa Bu Evi, jangan panggil ayang embeb sama bapak. Panggil almarhum. Saya manggil Bapak Rosidin. Yang kami hormati Bapak almarhum Rosidin, coba dijawab. Jangan tegang dong Pak. Bapak jawab lagi ke saya, kan saya manggil Bapak almarhum. Yang disayang Allah. Nah Bapak balas ke saya almarhumah gitu. Takut dia. Almarhum itu artinya disayang Allah. Mudah-mudahan kita semua disayang sama Allah. Amin ya robbal. Begini ceritanya. Pada suatu hari kata Abu Hurairah, kana yauman ya, Nabi Yuna Muhammad SAW yuhaddisu wa indahu min ahlil badiyah. Suatu hari Nabi sedang duduk-duduk bareng sama Arab Badui. Kenapa Arab Badui? Karena Arab Badui tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Nah bunda dan ayah di sini punya tempat tinggal yang tetap, punya kerjaan yang tetap, bersyukur alhamdulillah. Ini Arab Badui nggak punya tempatnya, berarti nggak punya tanah dia. Begini cerita tanahnya. Ketika Nabi lagi ngomong, di sampingnya ada Arab Badui. Pelajaran pertama, Nabi duduk dengan siapa aja. Sama seperti kita hari ini, kita duduk dengan siapa aja. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dong semuanya dong. Pokoknya kalau udah ngaji keren banget deh. Mulailah Nabi bercerita. Inna min ahlil jannati ista'zana rabbahu fizar'i. Suatu hari di sorga ada seorang laki-laki yang minta izin sama Allah untuk bercocok tanam. Kan kita sih bercocok tanam ya. Cocok tanam apa Pak? Sawit, ya kan? Cuman sayang di sini nggak ada es kelapa sawit. Kalau di Jakarta ada es kelapa muda ada, di sini nggak ada es kelapa sawit. Entahlah itu, kenapa tidak ada? Atau jangan-jangan memang tidak bisa dia jadi es ya? Oh nggak bisa ya Pak ya? Nanti esnya berminyak ya, kayak kulit saya ya. Ketika ada seorang ahli surga minta dia izin bercocok tanam, artinya apa? Kalau Rasulullah menyatakan apa kebiasaan kita di dunia akan sampai ke akhirat. Yang kebiasaan yang namanya bantuin orang tua, nanti di akhirat dia kepengen bantuin orang tua. Yang kebiasaan di dunia yang namanya sholat, ngaji, nanti di akhirat juga dia akan sholat, akan ngaji. Padahal mah gak usah sholat lagi di akhirat mah. Akhirnya Allah ngomong apa Bunda Soleha, ayahanda. Awalasta fi maksita, kan engkau sudah ada di dalam sorga, ngapain bercocok tanam? Ya iya kalau di manis mata mah bercocok tanam, nunggu setahun 30 tahun. Di sorga nggak usah, kata Allah gitu. Awalasta fi maksita, kan udah di dalam sorga ngapain? Maka berkata si rojulun tadi, bala ya Robbi, iya sih, iya benar. Di sorga nggak usah minta lagi yang namanya bercocok tanam. Walakin uhibu an azroah, tapi aku suka untuk bercocok tanam ya Allah. Kayak ibu-ibu di sini, bapak-bapak, masya Allah, suka tinggal di sini, hebat loh, keren loh, persaudaranya kuat, masya Allah. Saya bilang tadi malam sama Bapak Saragi, ini mah bukan kantor, ini mah pesantren. Bangun jam 3, kayak kebiasaan saya di pondok 6 tahun, bangun jam 3, kemudian berkegiatan, ya nggak sih? Ini pondok ini, wah terharu saya nangis. Hebat loh, kerja, ada anak, ada istri, masya Allah, berjihad di sini di jalan Allah. Ini udah bikin sorga sendiri, ini nih keren nih. Tepuk tangan dong buat manis mata.
Ini saya baru satu ini. Padahal kan di sini banyak loh. Wis hebat lah pokoknya ya. Nah ini tadi orang ngomong gitu. Ya Allah aku suka untuk bercocok tanam. Akhirnya fa'asro'a. Segeralah dia diberikan oleh Allah bibitnya. Fatabadaro dilemparkan bibitnya. Seret, seret, seret. Langsung tumbuh nabatu. Tumbuh pohonnya. Wastiwa'u tinggi pohonnya. Wastisadu langsung dipanen pohonnya itu. Langsung berbuah. Kemudian takwiru amsalal jibal. Ketika dipanen tek 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 ternyata menggunung seperti tumpukan gunung. Itu hasil baru dilempar langsung. Artinya apa? Di sorga nggak ada proses. Tapi di dunia kita punya proses. Itu yang saya ambil pelajaran. Artinya apa? Pengen jadi istri yang soleha, maka kita menjadi istri yang soleha. Pengen jadi suami yang soleh, contohin suami yang soleh. Pengen jadi anak yang soleha dan soleh, kita yang mencontohkan juga. Jadi kalau anak pengen pinter sholat, rajin sholat, kita emaknya juga sholat depan anak. Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama buat anaknya. Pengen anak lakinya ke masjid, bapaknya juga ke masjid. Do you understand? Udah punya anak belum? Oh ternyata Anda masih perjaka. Oh MG. Jadi buat jomblo-jomblo perempuan ya. Ingat kalau kita minta sama Allah suami bilang gini. Ya Allah aku minta calon suami yang apa? 4T. Mau tahu 4T? Tampan, takwa, tajir, tulen. Tulen, bukan ngondek bukan. Gak ada kan di sini gak ada ya? Alhamdulillah semuanya tulen alhamdulillah. Lanjut kagak nih hadis ini? Ketika lagi ngomong kayak gitu Nabi Muhammad bercerita bahwa nanti di surga ada orang bercocok tanam, nanti kemudian padu dilempar ulah langsung jadi. Di akhirat itu tidak pakai proses, tapi di dunia ibu jadi prosesnya panjang. Pengen anaknya rajin sholat, pengen anaknya baik, kitanya harus baik. Pengen anaknya bagus, kalimatnya kita juga harus bagus, jangan begini maaf nih maaf. Ada nih kalau kita di sana di Jakarta nih maaf nih, ada kemarin perempuan ngadu sama saya. Bu Lulung, anak saya perempuan. Udah umur 30 tahun belum nikah-nikah. Aduh saya sedih banget, saya malu sama tetangga. Begitu katanya. Saya bilang gini, ibu jangan nangis dulu. Saya mau nanya sama ibu, dulu waktu anaknya masih remaja sebelum 30 tahun. Ibu suka ngomong apa sama anaknya, suka ngomong apa? Ngomong apa ya kata dia. Oh iya. Saya kalau lagi marah sama anak perempuan saya bilang gini, kamu ya rebahan terus ya, rebahan melulu, tiduran melulu. Hah, susah jodoh tahu, susah jodoh tahu. Nah, yang ngomong susah jodoh siapa? Siapa yang ngomong susah jodoh? Siapa yang ngomong? Maknya kan, sejak kapan? Sejak anaknya kelas SD, SMP. Jangan emosi makanya jadi emak. Grand emaknya belum ngeliat anaknya nikah baru dia, anak saya. Makanya mulut jangan sembarangan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Tuh, tadi ahli sorga digituin sama Allah. Kan kamu udah di dalam sorga, ngapain pengen bercocok tanam? Saya senang ya Allah, saya senang prosesnya. Ibu tuh senang proses ngedidik anak. Yuk kita ikutin Rasulullah. Rasulullah sebagai pemimpin keren. Rasulullah sebagai suami nggak pelit. Rasulullah sebagai guru keren. Rasulullah sebagai anak tidak ada kata broken home. Orang zaman sekarang, aku tidak punya bapak. Aku broken home. Halah, Rasulullah ibu bapak nggak ada. Hebat jadinya. Aduh ini kenapa sih kerudung aku? Gitu. Anginnya subhanallah sepoi-sepoi. Aku jadi ngantuk. Gitu ya. Jadi Masya Allah Rasulullah ini uswatun hasanah. Dari mulai ngomong, dari mulai ibadah, mulai kita yang namanya hari-hari. Semuanya kita itu semua nih emak nih. Kalau kenapa-napa terjadi sama anak-anak, kita yang disalahin kadang-kadang. Ini enggak coy. Giliran aja anaknya rapotnya bagus, kata bapaknya anak papa. Giliran anaknya ya menurun drastis. Anak kamu tuh ada yang begitu. Ada yang begitu. Di sana, di sini mah nggak ada sih, mah baik semua. Orang bangun jam 3 keren. Lanjut kagak nih hadis ini? Ketika Allah bilang, tuh udah pada numpuk buah-buahannya. Wasti sodu udah dipanen. Takwiru amsal jibal ditumpuk seperti tumpukan gunung.
Makan Allah berfirman kepada orang tadi, dunaka ya bena Adam, walakinnahu la yusbiuka syai'un. Ambil tuh semua hasilnya, tapi ingat kamu makan seberapa pun itu buah tidak akan pernah mengenyangkanmu. Di sorga nggak ada kenyang bu, nggak ada, makan good enak, makan jebel. Tapi di dunia ini kita pakai kenyang. Kalau udah kenyang, udah. Bululung ini bulung ada opor, udah kenyang. Tadi malam tuh saya banyak makannya di sini banyak banget, masya Allah. Enak makan, enak tidur Pak Heru. Saya kayaknya seminggu di sini nambah nih berat badannya. Masa saya ngantuk melulu Pak di sini? Kenapa ya? Betah kali saya di sini ya. Masya Allah ya. Maka dari pelajaran ini apa? Kalau di sorga tidak mengenyangkan, di sini kenyang. Artinya apa? Di dunia ini satu butuh proses, kedua kita tidak akan pernah kenyang. Karena apa? Kenyang dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebat Nabi kita bilang apa dalam hadis. Kalau di ahli sorga aja itu cepat, di dunia nggak bakalan cepat. Pengen bisa baca Quran, belajar Iqra. Pengen bisa baca Quran, ambil guru-guru kita. Ayo belajar di sini, ada tahsin dan apa? Mumpung di baris mata ini masalah dikasih fasilitas Allah yang sangat hebat sekali. Banyak di sini ustazah Pak Ustadz. Pak Bil Saragi salah deh tuh. Pak, di sini banyak guru-guru kita. Ustadz, ustazah. Ustazah yang paling baik adalah ibu di dalam rumah kita sendiri. Musik untuk guru kita, untuk ibu kita, untuk ustazah kita. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum jeng wis keren, tepuk tangan dong buat rebananya. Ya Allah, itu bocah-bocah lagi pakai baju oren. Saya kasih pantun buat baju oren. Ke pondok aren naik patas. Cakep. Ke pondok aren naik patas. Cakep. Itu seragam oren belum lunas. Udah lunas belum tuh seragamnya? Siapa yang beliin? Oh baguslah mama. Mama siapa yang ngasih duit? Nah itu cakep, kerjasama yang baik saudara-saudara. Alhamdulillah. Walakin la yusbiuka, tapi itu tidak akan menyangkanmu wahai rojulun yang berada di ahli surga. Kamu ketika kau ambil itu hasilnya tidak akan kenyang kamu. Nah dari cerita ini tadi Nabi duduk dekat siapa? Yang dekat Nabi tadi siapa? Ada masih ingat? Arab Badui. Arab yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Apa katanya? Ya Rasulullah, la tajidu haza illa Quraisyan awansurin. Ya hai Rasul, kalau masalah bercocok tanam itu mah jagonya orang Korea sama Ansor. Dia tanahnya banyak. Kayak gini nih, kelapa sawit semua nih. Wah ini ahlinya udah ada di sini semua nih. Sementara saya Arab Badui nggak punya tempat tinggal, nggak punya tanah, boro-boro bercocok tanam. Nahnu lasna bi ashabi zar'in. Kami bukan ahlinya bercocok tanam. Dengan kata lain apa? Ya kalau gitu yang masuk surga orang Korea sama Ansor doang dong. Ya kalau gitu yang masuk surga mereka doang dong. Aku tidak bisa karena aku tidak bisa bercocok tanam. Karena aku tidak punya lahan. Artinya apa? Fadohika Rasulullah. Maka Rasul tertawa. Bukan begitu maksudnya. Saya ingat perkataan Bapak Saragi tadi malam. Maka kita masuk surga itu adalah sesuai dengan peran kita masing-masing. Itu baru namanya inspiratif Rasulullah kepada kita di era digital. Zaman Nabi Musa mujizatnya tongkat. Zaman Nabi Muhammad Quran. Jadi sekarang kalau anak-anak senang main HP boleh. Tapi jangan lupa sama Quran. Apa yang kita lihat dalam HP semuanya itu Quran. Mau tahu nggak? Kenapa ada film apa tuh yang kalau cewek pakai sayap itu apa namanya tuh? Fairytopia, peri kan? Mau tahu kenapa ada peri? Bilang sama mama, mah kok peri-peri kecil ini ada sayapnya mah ya? Ada nggak mah di dalam Quran? Jadi kita sebagai ibu juga cari literatur hadis yang kira-kira ngomongin anak kecil pakai sayap. Apa? Itu loh Fairytopia, Tinkerbell ya kan? Ternyata ada di dalam hadis nak. Jadi dia seneng megang HP tapi Quran. Apa? Dalam satu riwayat ketika ada anak kecil yang meninggal belum balik.
Dia itu diberikan sayap oleh Allah, terbang ke sana kemari menunggu orang tuanya. Kamu sebagai anak mau gak kamu masuk surga sama mama? Mau, tolong nak sholat dan baca Quran. Senang dia, karena apa? Yang kamu lihat film-film itu, film-film sayap itu semua dari hadis dan Quran. Bangga tuh dia tuh, oh hebat ternyata ya kita Islam kan gitu. Jadi jangan dilarang tapi kitanya harus tambah cerdas. Tahu dari mana? Tuh ada hadis Nabi tuh 14 abad yang lalu. Nabi bilang apa? Anak kecil yang meninggal ketika belum balik diberikan sayap oleh Allah. Dan dia terbang ke sana kemari di samping Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Jadi kita jangan kepusingan sama digital. Justru kita harus bangga. Karena apa? Kita sudah maju. Tapi kitanya kudu pinter. Anak aku seneng banget nih main game gini. Oh kita langsung cari. Apa ya? Game apa sih nak yang ada di sini nak? Game apa ini? Oh gamenya ini. Oh ini kok kayak sihir-sihir gitu ya? Iya ya. Sihir mah ada di dalam Quran. Emang ada mah dalam Quran? Ada. Wah berarti Quran hebat dong daripada HP. Apa? Nabi Musa melawan Fir'aun. Apa tuh? Tukang sihir. Ingat coy? Jadi kalau kata surat Al-Baqarah ayat 146. Hum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang yang itu lebih mengenal agama dan lebih kenal dengan Nabi Muhammad ketimbang kita sendiri. Jadi kita kudu pinter. Oke sayang. Boleh main HP tapi jangan lupa sholat. Nabi Muhammad lebih hebat. Orang kita belum ada ilmu bedah, Nabi udah dibedah. Isra Mi'raj. Insya itulah Nabi rahmatan lil alamin. Kak Indi, coba yuk kita selawatan dulu sama bunda-bunda solehah dan ayahanda. Rahmatan lil alamin. Gimana ya? Ada yang pernah dengar gak lagu rahmatan lil alamin? Ada? Insya Allah. Ini Gasmi apa sih Gasmi ini? Hah? Gerakan? Ya dilupa. Gerakan apa? Gerakan anak santri manis indah. Gasmi. Gitu ya. Ya sini kakak Indi. Pak Heru mohon izin. Ada sudah itunya? Ya mangga. Inilah kita persembahkan untuk kita semua nanti habis ini. Oh ya, ketika kakak Indi mungkin sedang berselawat, boleh saya minta kepada bunda-bunda dan ayahanda untuk keliling katanya sunduk ya, untuk Darun Nisa ya. Apa infak, keliling infak silahkan monggo. Nanti boleh juga tuh infak itu nanti untuk Darun Nisa, juga untuk Umi Rumah Singgah Salsabila Umi Anak Yatim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam. Semua ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatu wassalam alaika ya nabi habibi ya Muhammad ataita bisalam wal huda Muhammad habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad ya man halaita hayatan bil iman ya man bijamalika alam tal ihsan ya man nawarta qulubana bil Qur'an ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatu wassalam alaika ya nabi habibi ya Muhammad
Ustazah dan kakak Indi. Terima kasih semuanya. Muhammad, Muhammad, rahmatun lil alamin, rahmatun lil alamin. Muhammad, Muhammad, rahmatun lil alamin, rahmatun lil alamin. Muhammad, Muhammad, rahmatun lil alamin, rahmatun lil alamin. Sekali lagi boleh semuanya yang tahu lagunya. Habibia Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibia ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Habibia Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibia ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih, syukron, jazakillah khairan. Terima kasih. Terima kasih kakak, sayang. Terima kasih semuanya. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Pertama insya Allah kita mendapatkan manfaat bahwa kita duduk dengan siapa aja adalah pahala. Yang kedua dimanapun kita berada, mau bercocok tanam, mau mengaji, mau jadi tahfiz Quran. Yang penting satu adalah hanya kepada Allah. Yang ketiga di sini kita kumpul dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah dalam rangka cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kita lebih bersyukur, lebih sabar, lebih ya pokoknya kita alhamdulillah banget di sini ya. Masya Allah apapun yang kita minta insya Allah Allah berikan kepada kita. Oke sekarang kita mendingan tanya jawab. Silakan Bunda dan Ayah mau bertanya tapi sebutkan nama dan password. Assalamualaikum Umi, nama saya Siti misalnya gitu. Passwordnya dugem yuk mari dunia gemar mengaji gitu ya. Alhamdulillah yuk kita bertanya seputar tentang Rasulullah sebagai inspiratif buat generasi muda atau di luar tema boleh, mau curhat juga boleh, mau unek-unek juga boleh. Yang penting kita di sini ngobrol bareng karena kalau saya ngobrol sendirian namanya khutbah. Jadi kalau kita ngomong satu arah nggak enak namanya khutbah. Saya kepengen kita dua arah. Komunikasi yang bagus dua arah. Kalau satu arah khutbah, yang bagus dua arah. Kalau segala arah gibah. Ibu mana mau gibah apa yang segala arah? Silakan. Boleh ada moderator yang memberikan mic mungkin kepada pemirsa yang mau bertanya. Ayo, mana mic-nya ada lagi? Mic-nya ini doang ya. Ada yang mau nanya silakan, siapa mau nanya? Di belakang, di depan silakan. Ini nyampe berapa jauh ini? Oh ada. Oh, ada. Atau enggak kalau mau bertanya maju di sini boleh. Tapi lumayan panas, tapi enggak apa-apa, panas pahala. Ya, terima kasih Bapak Heru. Coba yang bertanya silakan mana orangnya? Ayo, kita di sini setengah jam bisa bertanya-tanya karena kita sampai jam 11:30 menurut waktunya. Duh, ini kenapa nih? Ya silakan Bunda Soleha yang bertanya, monggo. Ibu Evi barangkali sebagai Ketua Darunisa, ayo mau nanya. Nanti ada juga yang bertanya akhirnya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Lisa dari KBK. Siapa namanya? Lisa dari Lisa. KBK. KBK. Kira Paling saya dekat Isa. sini. Kalau Isa ada subuh juara asar maghrib Isa. Oke, gimana tadi? Yuk dugem, Dugem yuk. dugem yuk. Yuk mari. Apa dugem Kak? Dugem apa dunia Kak? gemar mengaji. Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah. cakep. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustazah, satu pertanyaan saya tadi terkait dengan tadi ya drama pendek tentang ibu-ibu yang nyuruh anak sholat, kemudian ada ungkapan rebahan mulu, Beban nanti mulu, saja dan beneran sebagainya dia gitu. akhirnya kagak nikah ya. Makanya Iya. jangan ngomong sembarangan Iya. jadi ibu ya. Itu kan kadang selama, kebetulan saya udah jadi ibu hampir 12 tahun gitu Masya kan. Allah. Kadang ada suka keceplosan gitu Ustazah, entah doa yang mana yang setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu,
Tapi sekarang jadi ada rasa takut gitu. Oh, takutnya Gimana kalau kejadian ya. nanti gitu kan yang kita nggak sadar terucap itu akan jadi doa untuk anak-anak kita That's gitu. right. Nah, Serem kan? jadi gimana Ustazah kalau yang lalu-lalu kan udah nggak bisa ditarik gitu kan. Iya, that's Ada right. cara nggak kita bagaimana Minta ampun. supaya akhirnya doa-doa baik kita yang akan menjadi hal baik buat anak-anak kita. Oke, terima Bagaimana kasih. caranya? Terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lisa, tepuk tangan dong. Masya Allah Bu Lisa, thank you banget ya. Jazakallah khair. Gimana nih Bu, kalau kita ketelanjuran dan dulu belum tahu. Dalam satu hadis dinyatakan gini, Rufi al-qalam an salasa. Allah tidak catat suatu dosa gara-gara 3 hal. Rufi al-qalam, pulpen itu diangkat, nggak dicatat. Kenapa? 1, dia nisyan, lupa. 2, dia nggak sengaja. 3, dia tertidur. Jadi kalau yang lalu-lalu insya Allah Allah ampuni. Tapi gimana cara ini yang sekarang ini nih? Saya sudah ketelanjuran nih, ngomong kagak enak nih. Begini saudara-saudara. Pada suatu hari, musik dong, musik jeng 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 gitu dong. Pada suatu hari. Gila, lemes amat sih. Heran, harus kuat dong. Manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita gitu. Males sekali kalian nih. Agak lain pula, asik. Suatu hari Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha sedang sarapan bareng. Tiba-tiba istri beliau bernama Saudah datang pengen makan bareng. Ini ngomongin tentang istri Rasulullah juga ada rasa marah. Kita marah ngomong sembarangan. Datanglah Saudah, wahai Aisyah aku pengen dong ikut sarapan bareng denganmu. Ini ada dalam kitab Fathul Bari kisahnya ya. Aisyah marah. Kan kamu udah jadwal kamu kemarin wahai Saudah radhiyallahu anha. Ini harinya hari aku, hari kamu kemarin. Jadi tolong jangan gangguin harinya aku. Tuh kalau istri begitu tuh Pak tuh. Kalau lebih dari 1. Pasti ada cemburu. Makanya jangan nyanyi sembarangan. Ini nyanyinya kadang-kadang jadi, bener tuh. Jangan kan ngomong, nyanyi aja jadi doa. Jadikan aku yang kedua, buatlah yang pertama sengsara. Waduh repot itu. Jangan sampai ya. Apalagi kalau kita lagi mandi, air itu hidup. Air itu hidup, jangan juga sembarangan. Lumpuhkanlah ingatanku, lagi keramas. Lumpuh loh. Nauzubillahimin. Tapi itu hanya nyanyi, kita jangan ya. Itu lagunya ada keseruan lagi. Ketika Aisyah sedang bilang, gak mau, pokoknya gak mau. Aku gak mau bareng karena engkau udah punya jadwal, aku punya jadwal. Tapi Saudah selalu maksa kepengen bareng. Ini kita ngomongin wanita yang kalau ngomong atau keselnya udah berlalu. Gimana caranya? Tapi Saudah terus maksa, tapi Aisyah gak mau. Rasulullah kenapa diam? Karena beliau tahu perempuan ini bukan marah karena benci, tapi marah karena cemburu. Bedain tuh Pak, cewek kalau ngomel kasih aja gepokan. Kita juga dia diem. Apalagi kalau lagi cemburu gitu. Tarik aja langsung ke kamar. Malam-malam ke kamar, siang-siang udah keramas. La. Panas, di sini gerah soalnya jadi harus mandi ya kan. Ya Allah gue mau jatuh. Akhirnya ketika Aisyah marah dan menolak, Saudah tetap memaksa. Diambillah mangkok yang ada buburnya. Ada yang mengatakan mangkok itu adalah sarit. Apa tuh sarit? Sop. Ketika diambil, dilempar ke wajah Saudah, kemudian Aisyah marah. Kemudian Aisyah pergi, Saudah pergi sambil Saudah nangis. Ini ada kejadiannya. Pagi kejadian mau sarapan, sore Rasulullah ya menerima pengaduan Aisyah. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, wahai Habibi katanya. Aku nyesel tadi pagi marah sama Saudah, aku nyesel ngomong yang begini begitu. Habis dia gitu sih orang aku pengennya berduaan doang sarapan dia pengen ngikut. Kan dia harinya udah ada, cemburu. Kemudian Nabi bilang apa? Kalau kau menyesal atas kata-katamu, kalau kau menyesal atas perbuatanmu. Sekarang ambil mangkok yang baru, isi sop yang baru. Pergi ke rumah Saudah, minta maaf dan bersedekah. Maka kemudian Aisyah ambil mangkok, diisi dengan sop. Intinya mangkok yang tadi pecah diganti, kemudian dia niat sedekah, dia minta maaf, dia datanglah kepada Saudah. Maka Allah mengampuni dosa-dosa. Di perempuan kalau telanjur ngomel, telanjur ini, 1 banyak-banyak minta maaf, 2 minta ampun kepada Allah, 3 bersedekah. Tuh 2, 3. Kata siapa? Kata Aisyah.
Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan Baginda kau pernah main lari-lari. Ibu pernah lari-lari sama bapak? Ibu menang apa kalah? Kayaknya sih kalah ya kita ya. Karena badanku dulu tidak segini gitu ya. Jadi jawabannya tadi adalah pertama, memohon ampun, istighfar kepada Allah. Kenapa istighfar? Karena kalau kita ngomong astagfirullahalazim, 1 dapat 3, 3 in 1. Apa astagfirullahalazim? Gofaro, sama dengan sataro, sama dengan aslah. Apa artinya? Ya Allah, aku minta diampuni. Ya Allah, aku minta ditutupi aibku. Ya Allah, aku minta diperbaiki ahlakku. Jadi kalau kita ngomong astagfirullahalazim, sama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dapat 3 Bu. Ya Allah, aku minta diampuni dosaku. Aku minta ditutupi aibku ya Allah. Aku minta diperbaiki ahlakku. Kemarin suka teriak-teriak sama anak ya Allah. Ngomong sembarangan ya Allah, tolong perbaiki ahlakku. Perbaiki lisanku. Istighfar dapat 3. Kata kerja kalau dapat alif sin sama ta artinya minta di. Gofaro ampunan, istighfar minta diampuni. Koma, istiqomah apa artinya? Minta ditegakkan imannya. Apa ya Bapak Saragi? Minta ditegakkan imannya. Istiqomah. Istiqlal apa istiqlal? Masjid bukan. Minta dimerdekakan. Istinja. Cebok. Istinja minta diselamatkan. Istiqomah. Itu istiqomah bagus loh. Tapi ada bapak-bapak ngomong gini. Istiqomah apa Pak Heru? Mana Pak Heru tadi tuh? Istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Aduh repot Pak. Istiqomah tuh artinya tegak imannya. Begitu ya Ibu Lisa sayang. Yuk kita sama-sama istighfar, sedekah dan minta ampun kepada Allah. Karena Rasulullah sehari aja sebagai seorang teladan kepada umatnya sehari 100 kali. Tapi ingat, benar kata guru ngaji, jangan sembarangan istighfarnya. Bukan pakai koin astagfirullahalazim, aku minta ampun. Jangan sampai salah. Astagfirullah. Kadang-kadang itu marah sama anak nih. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, udah salah itu. Astagfirullah, aku minta ampun. Astagfirullah, aku minta dikafirkan. Nauzubillahimin, jangan salah ucap kau. Do you understand? Oke, ada lagi? Kira-kira seperti itu ya sayang. Baik, ada lagi yang bertanya, boleh? Kalau nggak ada gue pulang dah. Saya minum dulu aus. Ada yang bertanya? Dari mana? Dari tadi? Terima kasih loh Pak Heru, Masya Allah kemarin beliau yang jemput saya juga tuh. Ya, terima kasih. Dari mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya ampun jauh banget Neng. Nama Maju Neng, maju. Nama saya Heni Sartika dari Mil 3. Oh Masya Allah, Heni Sartika dari Mil 3, oke. Di sini saya mau bertanya di luar dari tema ya Ustazah. Ya nggak apa-apa daripada di luar ruangan panas. Saya mau bertanya Ustazah, kalau passwordnya mana sayang? Oh iya. Dugem yuk. Yuk mare. Oh. Dunia gemar mengaji. Nah, cakep. Ustazah saya mau bertanya, yang namanya qobliyah subuh itu dikerjakan sebelum waktu subuh kan? Sebelum sholat subuh. Terus kalau kita bangunnya kesiangan, jangankan subuhnya, qobliyahnya masih bisa nggak kita kerjakan? Kira-kira gimana ya? Oke. Terus qobliyahnya masih bisa kita kerjakan atau kita tidak bisa lagi mengerjakan qobliyah subuh. Kita langsung mengerjakan sholat subuhnya. Sementara niat kita ini untuk mengejar qobliyah subuh agar kita dapat dunia beserta dan isinya emang emak-emak ya banyak maunya. Bagus cakep. Itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kayak tadi jawabannya Bunda sayang.
Rufi al-qalam an salasa. Allah tidak catat dosa kalau kita 3 hal. 1 ketiduran, 2 nggak tahu, 3 ketidaksengajaan. Jadi kalau kita bangunnya kesiangan kagak dosa. Kan kesiangan kecuali disiang-siangin. Contoh, Umi tidur nih. Pas bangun, jam 4 belum subuh, ntar aja deh. Pas bangun jam 4 lewat seperempat, masih 15 menit lagi, 5:30. Bablas sampai jam 5:30. Itu namanya baru lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang mana dia sholat itu lalai. Udah bangun tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur bangun lagi. Tiba-tiba bangun jam 5:30, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita tertidur tak pas bangun jam 6, menurut mazhab ada para ulama mengatakan kalau kesiangan pas bangun jam 6 tetap sholat qobliyah. Cuman ada yang mengatakan sholat subuh aja dulu. Tetap yang wajib dulu, udah assalamualaikum, baru niatin berdiri lagi sholat qobliyah subuh. Ini saya pernah ngeliat ya salah seorang guru kami yang mengerjakan seperti itu. Saya nanya, kok kayak gitu Ustadz? Iya, karena kita ngajar yang wajib dulu, tapi boleh kita qobliyah ditaruh di belakang. Kenapa? Karena kita sudah kebiasaan. Asalkan syaratnya ketiduran. Tuh 2, 3. Kenapa boleh? Buka surat Toha ayat 14 kalau nggak salah. Ada nggak di Quran ya? Nih, boleh pakai HP, tapi kita lihat ada Quran di sini ya sayangnya. Jangan mainan doang. Nih, kita buka ada Quran tuh kan. Jadi dapat pahala ini HP-nya. Jangan ayang embeb. Nah, di sini sinyal agak susah, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ketemu ya. Surat Toha ayat 14. Kenapa kalau kesiangan kita boleh langsung sholat? Karena Allah yang bilang, Masya Allah, Allah tuh keren banget deh. Apa kata Allah? Kalau kalian kelupaan gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau orang ketiduran gak ingat, kata Allah gak apa-apa, pas bangun sholat subuh langsung deh tuh kita qobliyah. Juga mengatakan qobliyah dulu dong baru subuh, boleh mana-mana, yang penting sholat. Yang kagak boleh udah kesiangan kagak sholat, repot. Nah kok ada beda pendapat? Buka surat 39 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim, Az-Zumar 18. Kalau ada beda pendapat gimana ya Ustazah? Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki. Kita harus open mind, asik. Beda tempat, beda cara saudara-saudara. Oh boleh Mi ikut imam ini, boleh. Ikut ini, boleh. Yang gak boleh ikut Imam S. Arifin. Berarti itu nyanyi kita. Kita nyanyi ya. Apa katanya? Allazina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengar percakapan dan perkataan para ulama. Ilmu-ilmu, banyak ilmu. Kita di sini belajar nih Masya Allah. Dari manapun kita dapat ilmu. Saya dapat ilmu dari sini apa tebak? Awal waktu itu tepat gitu ya. Awal waktu itu tepat. Tepat waktu. Gimana? Awal waktu adalah tepat. Tepat waktu terlambat. Kalau terlambat tidak dimaafkan. Kenapa tidak dimaafkan? Bahaya. Itu keren tuh. Gue bawa ke Jakarta. Jadi beneran tuh kalau kita sholat subuhnya jam 4:30, bangunnya jangan 4:30, pasti terlambat. Bangun sebelumnya. Tapi kalau kesiangan kata Allah tadi gak apa-apa. Kan kamu tidak mengingat aku ketiduran. Nah ketika Adam bilang gitu boleh gak? Tapi jangan menjadi suatu alasan. Kan gue ketiduran, kok ketiduran tahu? Kenapa kok ketiduran kagak tahu? Maka kalau kata surat 39 ayat 18, dengarkanlah pendapat guru-guru kita, para ulama kita, mungkin imam mazhab kita. Kemudian ketika sudah yastami'un, yattabi'una asal ikuti mana yang paling baik. Yang paling baik kita tahu, ada ilmunya, insya Allah aman dunia. Amin amin ya robbal. Musik. Kok bengong? Kenapa? Capek sayang ya? Ya Allah sian amat.
Kita minta salawat ini biar kita dicukupkan rezekinya. Karena Nabi Muhammad SAW bilang, salawat dalam sholat beda dengan salawat senandung. Salawat senandung kita baca mungkin baca rawi, dibai, berzanji. Tapi salawat dalam sholat khususon, salawat Ibrahimiyah. Nah sekarang kita salawat biar Allah berikan kita kecukupan rezeki. Allah berikan kita yang pada punya utang biar pada lunas. Yang pada punya utang-utang segala macam lunas. Cicilan-cicilan, ini udah seragam udah pada lunas. Jangan masih nyicil. Bocil boleh cicil. Allahul kafi Rabbuna kafi qasodana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi. Semuanya. Allahul kafi Rabbuna kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Jeng 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 jeng. Udah, terima kasih. Tepuk tangan dong, sepelit amat. Heran gue ucapan salawat pelit, tepuk tangan pelit. Astagfirullahaladzim. Heran gue. Boleh satu lagi? Karena kita sampai 11:30 ya. Oh udah 11:30 rupanya. Bagaimana Ibu Evi? Ibu Heru mau nanya? Oh boleh silakan. Coba tolong siapa yang punya ayang embeb? Mana ya ayang embebnya ya? Jangan manggil ayang embeb, almarhum. Almarhum Pak Heru itu dipanggil sama almarhumah loh. Ayang embeb maksud gue. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Intan dari Manis Mata Estate. Ibu Intan, ente ketemu aneh di rumah sono kagak nanya. Nanyanya di sini nggak apa-apa, dia mau berbagi ilmu mungkin. Insya Allah. Dugem yuk. Yo mare. Dunia gemar Mengaji. Oke Bu Ustazah Haja Lulung, di sini saya mau bertanya mungkin sedikit dengan tema. Ya biasalah emak-emak ya. Nah, that's right, emak-emak. Saya tahu Anda emak-emak. Ya kebetulan saya ibu dari 2 anak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dikasih anak yang mungkin super duper aktif dan super duper cerdas, Gitu. pinter, Insya solehah, amin. Amin. CCM, cantik-cantik manja. Insya Allah. Insya Allah. Jadi sini mau bertanya, kadang kita kalau dalam kondisi ibu rumah tangga, kebetulan saya ibu rumah tangga tidak bekerja. Jadi namanya rumah tangga tuh kan pasti kita kerjain dari nyuci, bangun apa. Nyuci, nyeter ikan, nge-DJ, nyasak, ya gitu lah pokoknya semua lah ya. Kita kerjain. Nah tiba-tiba tuh anak tuh kadang ada yang buat gemes gitu kan, misalnya. Kesel gitu ya. Jadi kadang kita tuh marah sama anak, kamu kasih tahu kok nggak denger gitu, kok buat Umi kesel gitu. Terus anak bilang, Umi kenapa sih mesti marah-marah terus gitu? Ya karena dikasih tahu juga kamu nggak mau dengar, dibilangin pelan juga nggak mau gitu. Jadi marah ada gitu, dia bilang, ini loh Mi, orang tua tuh nggak boleh marah. Loh, jadi kalau kamu nggak dikasih tahu, gimana dong? Apa dikasih tahu pelan nggak mau denger, nggak mau ngikutin gitu. Jadi ini pertanyaannya nyindir gue suka marah gitu. Jadi saya mau bertanya, apakah boleh kami sebagai orang ibu marah kepada anak-anak kami ketika mereka ada salah gitu? Ustaz, mungkin dari itu saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau udah ngomong-ngomong ngomel tuh saya tersinggung, saya suka marah soalnya. Anak saya juga 2, papa, ibu doain ya. Anak saya pertama ini kakak Indi, insya Allah jadi anak yang soleha, doain. Yang kedua juga perempuan, ya, kakak Hani namanya. Suami saya laki-laki. Gitu. Pertanyaannya adalah boleh gak sih kita marah? Jadi gini, emang anak-anak zaman sekarang lucu. Emang kalau dalam psikologi zaman dulu nggak tahu deh kalau di sini, saya dulu waktu masih kecil kalau orang tua marah kita nunduk. Kamu tuh gimana sih? Iya bah, nurut banget, nggak berani natap mata orang tua, nggak berani. Pergi paling kesal sendiri, gue dimarahin, gitu, paling ngedumel sendiri. Tapi anak sekarang kalau kita ngomel mata kita dilihat, emang kenapa sih mah? Emang aku nggak boleh ngomong? Itu kalau dalam psikologi dia bukan ngelawan,
anak cerdas. Anak jujur. Coba kalau kita zaman dulu, maaf, kamu udah dibilangin, iya mah, di belakang ngedumel. Rese banget gue domelin. Nah, jadi kita gak jujur. Tapi kalau orang zaman sekarang, emang kenapa mah? Kan aku cuma nanya. Emang kenapa sih ngomel? Nyanyi, gue gedek banget, gue putus tuh palanya. Ternyata bilang sama anak, saya suka ngomong sama anak. Marah itu ada 3 macam. Yang pertama marah sahito. Apa tuh sahito kata Quran surat 9 atau ayat 58 59. Marah yang gak berani kita keluarin tapi di hati nih dongkol. Saya mau nanya, gue mau nanya bapak-bapak, mau ibu aja dah yang suka ngomel. Ada 2 orang yang kita susah banget marah, kalau marah kita takut. Siapakah 2 orang itu kalau kita mau ngomel sama dia kita gak bisa? Orang tua, suami dan orang tua. Betul banget. Mau ngomong sama suami tinggi dikit, hehehe, ngobrol awan durhaka, neraka, takut. Sama orang tua, hehehe, aduh padahal ngeselin banget. Itu sahito, marah yang dipendem. Ada dalam surat At-Taubah 5859. Ketika mereka diberikan sesuatu mereka redo. Tapi in lam yu'tau jika mereka tidak dikasih, hum yashotun, mereka marahnya di hati. Benar gak? Pengen marah sama suami, pengen marah banget, gak berani. Padahal kalau diberikan sesuatu dia redo, gak dikasih dia gak redo, harusnya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang marahnya di hati. Ini yang bisa menyebabkan sakit jantung, pembuluh darah pecah, sakit bibir pecah-pecah, kumatnya, kudis, panu, kadas, kurap tuh, gitu ya. Kalau yashotun marah dipendem. Yang kedua ada marah yang tidak boleh, yang kalau anak-anak bilang latadok belakal jana, latadok belakal jana, jangan kamu marah maka bagimu surga. Iya, kan yang nggak boleh takdop gitu. Apa takdop? Marah sambil di luar kontrol, semua dilempar, kipas angin dilempar, panci dilempar, piring dilempar, udahan nyesel. Ya pecah semua nih. Nah itu godop nggak boleh. Yang ketiga apa? Goizo, marah si marah. Emang maafin tapi saya masih kesel. Nah itu tuh goizo. Dalam surat Ali Imran. Wal kaziminal goizo wal afina aninas. Mereka marah tapi mereka maklum. Nah mamah marah tadi adalah goizo bukan godobun. Kan mama tidak marah-marah lempar-lempar kalian gituin. Mama cuma marah sama perilaku kan apa? Goizo. Iya gue maklumin. Tapi jangan gitu caranya dong. Kan mama juga capek. Ya gak sih? Maka bilang sama anak, nak kalau mama tidak marah nanti mama sakit. Tapi mama marahnya marah goizo, bukan yang marah godobun. Karena apa? Karena kalau kita gak marah kita itu basar. Sekarang coba ibu-ibu bapak-bapak semua pegang tangannya begini. Semua bapak ibu pegang dan cubit tangannya coba semuanya bapak. Mohon izin sayang, ibu sayang. Sakit gak dicubit? Dikelitikin? Geli, dikasih pisau? Berdarah, dikasih ulet bulu? Gatal-gatal bentol, itulah kulit. Apa tuh kulit? Basar. Basar itu punya rasa. Gimana kita seorang tua tidak marah? Misalnya anak tadi dimintain sholat, kita dari yang namanya suara kita lembut sampai kenceng. Kak sholat, kak sholat, kak sholat. Sholat! Rocker keluar. Belum lagi kita lucu nih. Sama laki orang lembut. Emang laki sendiri kadang-kadang kenceng. Misalnya nih ya, Bapak Junaidi ke rumah saya. Pak Junaidi, boleh kita drama? Janganlah ya, gak enak sama istrinya. Pak Junaidi datang. Assalamualaikum, kata Pak Junaidi. Saya jawab, waalaikumsalam. Pak Junaidi mau ketemu siapa? Saya mau ketemu sama suami Bu Lulung. Sebentar ya Pak Junaidi ya. Pak Junaidi mau minum apa? Saya kata Pak Junaidi, kenapa Bu Lulung bengek? Kok digituin paling sama dia. Enggak, silakan Pak duduk Pak. Saya panggil suami saya dulu ya. Suami kita di atas. Pak ada tamu Pak. Boleh kayak begitu. Jadi kita pun sebagai orang tua harus contohin yang baik. Jadi yang tadi Bunda bilang, saya dibilang gak boleh marah. Bilang sama anak, kakak marah di Quran ada 3. Ada godop, ada sahito. Jadi kita dia belajar Quran tuh akhirnya. Tanya sama anak saya kalau berantem Quran gue bawa.
Kata anak saya, susah ngomong sama mama, ada aja. Tapi saya pusing sendiri emang, maaf nih. Jadi ustazah, mohon maaf nih Bapak Ustadz, ustazah semuanya. Kita nih jadi seorang ibu, jadi seorang mungkin istri, jadi ustazah lagi kata orang. Itu berat Pak. Contoh gini, mama kan gak boleh marah, kita marah-marah nih. Tapi di hati gini, ya Allah jangan sampai gue marahnya godop. Kan saya itu, jadi itu marah mulut. Tapi otak mikir, entah gue domel ini. Saya bilang gini, ya Allah gue ngiri banget tuh sama si orang itu begini, enak banget hidupnya. Kata otak saya gini, gak boleh ngiri. Surat An-Nisa 32, gak boleh. Jadi ini mulut ngomel, tapi ini mikir, gimana gak puyeng. Ibu-ibu itu maaf ya, malam tidurnya merem, mata merem, otaknya kemana-mana Pak. Kasihan ibu-ibu, belum mikirin besok masak apa. Besok gimana ya? Ya gak sih coy? Kalau duitnya 100.000 masak bisa lah ya ayam lah ya sepotong. Kalau 100.000, kalau 50.000 lumayan lah tempe tahu ya. Kalau 20.000 ya sayur toge lah ya. Kalau 10.000 oncom. Mikir kita, oh gak ada di sini. Oh ya udah bagus aku gitu. Jadi boleh gak saya marah? Boleh, tapi pada tempatnya. Karena kita adalah bashar. Yang mana kita manusia punya rasa. Kalau nggak punya rasa lucu. Masa anak kita gimana? Suami gini-gini. Di kamar nggak ada ekspresinya. Mana ekspresinya? Seperti itu kira-kira. Jadi boleh marah pada tempatnya. Mudah-mudahan kita bisa marah sama anak. Bukan marah sama anak tapi marah perilakunya. Yuk kita ikuti teladan Nabi. Kapan bisa marah, kapan enggak. Karena Nabi adalah petunjuk buat kita. Oh Nabi pernah marah enggak? Marah Nabi. Kalau agamanya diinjak-injak. Tapi kalau utusan pribadi, Nabi gak pernah marah. Marah Nabi kalau udah pilih kasih. Ketika datang orang yang buta dan miskin mau ngobrol sama Nabi, mau ngaji, dicuekin. Karena Nabi mau meladeni hanya orang kaya saja. Nah datang buta, kemudian dia cuekin itu orang. Dia ngomong, gue lagi dakwah nih sama orang kaya nih. Datang tuh surat. Abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma. Jangan pilih kasih ya Rasulullah. Giran aja orang kaya, leladenin. Giran aja buta dan miskin kalau tidak ladenin. Jangan kayak begitu ya Rasulullah. Itu Rasul ditegur. Di kita yuk mudah-mudahan berkah. Saya gak mau banyak ngomong, hari sudah panas. Mudahan panasnya panas yang membawa nikmat. Karena kalau kita hujan baca doa, panas pun baca doa. Kalau hujan Allahumma shayyiban nafi'an, kalau panas kita tetap baca doa. Allahumma inni a'udzubika min siddatil hari. Ya Allah kami berlindung padamu dari panas yang terik. Mudah-mudahan panas ini membawa barokah. Itu saja yuk kita baca doa sama-sama yuk. Pak Ustadz, Bu Ustazah yang baca doa saya apa Ustazah di sini barangkali atau Ustadz? Nih saya kemarin kasih fotokopiannya udah dibagiin? Udah benar? Kalau nggak salah di tas itu ada tuh Bu di tas yang silver. Boleh nanti kita baca doanya, nanti dibagiin. Nah nanti Umi bolehlah dikit minta infak fotokopinya ya, dikelilingin. Ayo mari. Bapak Rosidin udah megang? Belum? Pak Rosidin mana? Oh enggak megang, aku udah kasih kemarin fotokopiannya. Baik bunda-bunda soleha ayahanda saya minta maaf banget kalau ada kata-kata yang saya minta maaf. Sebagai tamu mungkin saya di sini ada ucapan yang salah saya minta maaf sekali lagi. Kalau kata pantunnya gini. Ikan kakap ikan patin. Ulang ikan kakap ikan patin. Cakep. Mohon maaf lahir batin. Anak itik main di sawah. Bila topik wal hidayah. Ambil cucian di rumah Desi. Ada namanya Desi di sini. Mana Desi? Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Strawberry, mangga, apel. Sorry nggak lepel. Yuk kita baca doa sama-sama ya. Sekali lagi juga saya minta doa dari ayah bunda semuanya. Tanggal 4 Desember saya umroh. Ayo buat teman-teman yang mau ikutan umroh sama Umi. Yuk daftar yuk 4 Desember kita umroh bareng-bareng bersama Manis Mata Estate. Tepuk tangan dong, amin gitu ngapa sih. Ingat ngomong yang baik-baik, jangan kayak orang susah. Mahal Bu, mahal. Umroh jangan bilang mahal. Tidak ada yang mahal di dunia ini. Kalau Allah mau ngasih kita, do you understand? Mahal. Enggak ada yang mahal. Bukan mahal, tapi duit kita yang kurang. Tidak ada yang mahal ya. Baik udah semuanya. Umi minta Al-Fatihah dulu, mari kita renungkan. Semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Semoga segala hajat Allah kabulkan. Semoga kita bersyukur memiliki pasangan yang mungkin banyak kekurangan. Karena kita pun juga banyak kekurangannya.
Dalam Al-Quran dinyatakan, fa'in karitumuhunna, jika engkau temukan kekurangan dalam pasanganmu, ingat ada kelebihannya banyak di balik semua itu. Kekurangan kita sebagai pasangan, kekurangan anak-anak kita, marilah kita bacakan doa untuk mereka. Karena tidak bisa kita merubah hatinya, kecuali hanya Allah yang dapat merubah hatinya. Biniyatin soleha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al amrod, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, Zat yang memenuhi kebutuhan, penuhilah kebutuhan sehari-hari kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Zat yang meninggikan derajat, angkatlah derajat kami ya Allah. Janganlah kau hinakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Zat yang mengabulkan doa-doa, kabulkanlah doa-doa kami siang dan malam kami berdoa ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Zat yang menguraikan segala masalah, selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Masalah anak-anak kami, masalah keluarga besar kami, masalah pekerjaan kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Yasir wala tu'asir ya Allah. Ya Allah, Zat yang menolak berbagai malapetaka, jauhkan kami dari malapetaka ya Allah. Baik malapetaka kecil maupun besar ya Allah. Ya Allah, Zat yang menyembuhkan berbagai penyakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami, penyakit kedua orang tua kami, penyakit keluarga besar kami ya Allah. Isfi wa antas syafi, la syifan illa syifauka, syifa ala yugadiru sakoma. Ya Allah, Zat yang mencukupi segala keinginan, cukupi segala kebutuhan dan keinginan kami ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha penyayang di antara para penyayang, sayangilah kami, rahmatilah kami. Allahumma dafa'anal gola wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zuharu minha wa ma baton mim baladina khosoh wa mim buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami, tolaklah kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbagai macam ujian, bencana dan juga cobaan. Jauhkan kami dari tajamnya perselisihan di antara kami. Jauhkan kami dari perbuatan keji dan mungkar. Jauhkan kami dari tajamnya perselisihan di antara kami. Jauhkan kami dari beratnya ujian dalam hidup ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, khususnya ujian di negeri kami ini dan umumnya di negeri muslimin yang lainnya. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Baik, kita berselawat dulu ya Mekah. Ya silakan. Ya Mekah, ya Mekah, asartu nadana fatina wal hubbu asjana wal hubbu asjana. Ya Mekah, ya Mekah, asartu nadana fatina wal hubbu asjana wal hubbu asjana. Semuanya. Ya Mekah, ya Mekah, asartu nadana fatina wal hubbu asjana wal hubbu asjana. Terima kasih Bunda-bunda soleha, segala tangannya. Doakan Umi untuk umroh di 4 Desember nanti. Ya.